Alhamdulillahil wahidil qahhar Al-Halimil azizil jabbar Al-alim bima fid dhamair wa khasyal asrar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amin tatawala kal amtar wa ashkuruhu syukran ibadihil akhyar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika al-karimil azimil ghaffar wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafiyal mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimain mutalazimain madal laili wan nahar. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullah wattahu amma harrama alaikum minal khataya wal awzar waf'al khaira biqadad dayqi wal ihsan. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa asqal qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Adalah menjadi sebuah kewajiban bagi kita semua di kesempatan siang hari ini untuk senantiasa memperbaharui kembali akan makna dan wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang oleh karena anugerah dan kenikmatannya jualah kita bisa datang ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini di sela-sela aktivitas kehidupan duniawi kita, dengan kita berkumpul bersama menjalankan ibadah sholat Jumat secara berjamaah sebagai bagian dari salah satu yang kita punya upaya dan niatan yang sama, bahwa apa yang kita lakukan di kesempatan siang hari ini menjadi sesuatu yang mumpuni untuk kemudian kita jadikan sebagai kebanggaan dalam kerangka kita mengumpulkan bekal yang terbaik ketika nanti kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menyempurnakan amal ibadah kita dan kemudian kita menyempurnakan segala amal kebaikan kita. Salawat dan salam semoga juga tercurah pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tercurah kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada kita serta umat dan pengikutnya yang masih taat dan terus mengikuti ajaran dan sunnah-sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Khatib tentu punya kewajiban, khususnya untuk khatib sendiri dan umumnya untuk kita semua, untuk senantiasa kita saling nasihat dan menasehati, untuk senantiasa kita saling mengingatkan, tentu dalam kerangka kebenaran dan kesabaran. Yang salah satunya adalah mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam arti dan makna iman dan takwa yang sesungguhnya. Dengan penuh kegigihan kita jalankan, kita tunaikan, kita laksanakan apapun bentuk aktivitas kehidupan yang memang Allah dan Rasulnya perintahkan untuk kita melakukannya, seraya pada saat yang bersamaan pun dengan penuh kegigihan pula
Kita jauhkan dan kita tinggalkan segala macam apapun bentuk akses kehidupan yang memang Allah dan Rasulnya cegah ataupun larang dari kita melakukannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Salah satu dari ghayatul maqsudah, tujuan utama ketika kemudian kita menjalankan apapun yang Allah perintahkan dan meninggalkan apapun yang Allah larang, salah satunya tujuan besarnya atau kerangka besarnya adalah untuk kita mencapai dan menggapai titik nilai kualitas kehidupan yang bahagia, bahkan kehidupan setelah kehidupan dunia, sehingga muara dari ketaatan, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tergambar, terrefleksi di dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua di ayat 201 yang khatib coba kutip di mukadimah khutbah tadi. Satu ungkapan refleksi yang kemudian kita dawamkan menjadi salah satu bagian dari doa yang senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadi salah satu dan sekian banyak mungkin doa yang tidak pernah tertinggalkan, doa yang kemudian dikenal sebagai doa sapu jagat. Allah berfirman, wa minhum, dan dari mereka may yaqulu, ada yang kemudian berdoa, mereka yang kalau dalam sirah Quran surat Al-Baqarah, mereka yang sedang melaksanakan rangkaian ibadah haji di padang Arafah setelahnya wukuf. Sebagian dari mereka mengatakan dan berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, berikan kepada kami fid dunya, di dunia, hasanah, kebahagiaan atau kebaikan, wa fil akhirat, dan juga berikan kepada kami di akhirat hasanah, kebaikan dan juga kebahagiaan, wa qina adzabannar, dan jaga lindungi kami dari api neraka. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Ayat 201 ini sesungguhnya menjadi satu nasihat atau kritik terhadap mereka yang kemudian mengucapkan permohonan hanya untuk kepentingan dunia. Dan itu ada termaktub dalam Quran surat Al-Baqarah pada satu ayat sebelumnya di ayat 201. Ketika kemudian mereka mengatakan Rabbana atina fid dunya wa minal akhirati khalaq. Ada mereka yang mungkin tanpa disadari lalu kemudian mengucapkan dan mengatakan, ya Allah, berikan kepada kami kepentingan segala kebutuhan kami di dunia. Jika memang berhenti pada titik permintaan seperti itu, lalu kemudian Allah akan katakan wa ma fil akhirati min khalaq. Kalau memang demikian, maka enggak akan pernah engkau dapatkan sebagian apapun nanti kepentinganmu, kebutuhanmu di akhirat. Maka katakanlah, kira-kira begitu. Kalau memang kita mau menggunakan kalimat bahasa yang agak bebas, maka katakanlah, perbaiki, lengkapi permintaanmu itu dengan kau mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah. Tambahkan wa fil akhirati hasanah. Bahkan lengkapi wa qina adzabannar. Dan inilah doa yang terlengkap, yang mampu mewakili akan sekian banyak permintaan yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan jamaah yang saya hormati, catatan kecil pribadi khatib dalam hal ini berkaitan dengan ayat 200 ini. Ternyata yang pertama, ayat ini menjelaskan sekaligus membantah, kira-kira begitu, terhadap sebagian orang yang memiliki pemahaman, bahkan mungkin keyakinan bahwa hidup ini hanya sekali, hanya di dunia. Setelah kita hidup lalu kemudian mati, ya udah mati, gak ada lagi kelanjutan kehidupan setelah kita mati. Jadi bahkan kemudian mereka gak percaya akan adanya surga, dan bahkan gak percaya akan adanya neraka. Tidak mungkin, khususnya kita sebagai orang yang beriman, mengatakan, meminta kepada Allah untuk supaya Allah kasih kebahagiaan, kebaikan kita di akhirat, wa fil akhirati hasanah, ketika akhirat itu memang gak ada, kira-kira begitu.
gak akan pernah logis, gak masuk akal. Kita katakan kita pengen bahagia dunia dan bahagia bahkan di akhirat, kalau akhirat itu gak ada, cukuplah dunia saja, kan kira-kira begitu. Kalau memang kehidupan akhirat itu tidak ada. Lalu kemudian yang kedua, ayat 201 Al-Baqarah ini sesungguhnya menjadi satu doa yang kalau kita kenal hadis sebagai doa sapu jagat, oleh karena minimal dilihat dari dua sisi. Kan yang namanya sapu jagat itu biasanya di ujung terakhir, biasanya membereskan atau mencoba menyapu, jangan-jangan ada yang ketinggalan. Kan itu fungsi sapu jagat. Rata-rata pemahaman seperti itu. Maka dikatakan doa sapu jagat minimal dilihat dari dua sisi. Yang pertama, oleh karena rata-rata Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ini, lalu kemudian ditempatkan di ujung, di akhir setiap kali kita memanjatkan doa kepada Allah. Biasanya di ujung dilafalkannya, dibacakannya. Makanya kalau kemudian ada orang membaca Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya, lalu kemudian setelah itu dia doa yang lain lagi, agak-agak gak logis, walaupun gak salah dan bahkan gak dosa, wajar-wajar saja. Tapi dari doa sapu jagat kan biasanya di ujung, itu satu. Kemudian yang kedua, dilihat dari sisi makna yang terdapat di dalam doa itu. Ketika dikatakan kita minta bahagia, kebaikan kepada Allah di dunia, berarti segala sesuatu yang menjadi kebaikan dan secara umum kita harapkan itu udah include, udah masuk ke dalam atina fid dunya hasanah tadi itu. Jadi kalau Bapak minta kepada Allah supaya pengen cepat dapat pekerjaan, itu kan kebahagiaan dunia. Pengen supaya bila mana udah dapat kerjaan, dapat gaji yang banyak atau minimal berkah lah, itu kan kebahagiaan. Bagi yang udah berkeluarga sebagai kepala rumah tangga, pengen punya istri yang memang taat dan menjadi istri yang soleh, itu kan kebahagiaan. Ketika punya anak, pengen anak yang menjadi soleh dan solehah, menjadi anak yang cerdas bertakwa, menjadi anak yang abrar, yang baik, itu kan kebahagiaan. Ketika bapak atau saudara yang masih bujangan pengen Allah takdirkan punya pasangan calon istri yang solehah, itu kan kebahagiaan. Artinya semua permintaan itu udah include ada di dalam Rabbana atina fid dunya hasanah tadi itu. Dan itulah yang kemudian menjadi alasan dari sisi yang kedua, kenapa Rabbana atina ini dikatakan dinamai sebagai doa sapu jagat. Bapak dan jamaah yang saya hormati, di ujungnya yang menarik ada kata-kata waqina adzabannar, jagalah kami Allah dari siksa azab api neraka. Padahal kalau kita coba compare beberapa contoh-contoh doa, itu biasanya seirama permintaannya. Ketika minta yang baik, ujungnya pasti yang baik juga. Misalnya, ketika Bapak mengucapkan kalimat zikir walaupun doa juga sebenarnya, Allahumma antas salam, itu kan sifatnya positif. Wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bisalam, wa dakhilnal jannata darussalam, tabarakta rabbana wa ta'alaita iyadal jalali wal ikram. Semuanya itu positif permintaan, tidak ada yang negatif. Kalaupun ada yang negatif, itu misalnya ketika kita baca doa sebelum kita salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, negatif, kita nggak minta. Wa min adzabil qabri, negatif, azab qabri, kita nggak minta. Wa min syarri fitnatil mahya wal mamati, negatif, kita nggak minta. Wa min syarri fitnatil masih dajjal, itu negatif, kita juga nggak minta. Rata-rata seperti itu namanya doa itu. Kalau positif semua isinya kalimat doa itu. Kalau negatif semuanya kita nggak minta, semua isi doa itu. Tapi pada kata Rabbana atina ini habis positif kita minta, lalu kemudian ada sesuatu yang negatif yang kita nggak minta. Yang kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Sedangkan ujungnya wa qina adzabannar, kan kita nggak minta, istilahnya sebenarnya negatif. Kita nggak minta untuk masuk ke neraka. Yang kita minta adalah terjaga dari api neraka itu. Sehingga menjadi sesuatu yang menarik. Padahal rata-rata kenapa kemudian Allah katakan kita supaya terlindung dari neraka? Karena memang perbuatan kebaikan kita itu kecenderungannya diri kita ke neraka kebanyakan. Makanya senantiasa Allah kata nyuruh untuk mengulang-ulang Rabbana atina ini, dan itu menjadi sesuatu yang menutup semua doa kita kan biasanya. Sehingga Allah yang mengingatkan akan ada neraka dan sampai lu masuk ke dalamnya, kira-kira begitu.
Padahal kalau misalnya kita mau katakan wa adkhilna jannata, misalnya ya Allah masukkan aku ke dalam surga, kan sah-sah saja. Tapi ternyata memang perbandingannya jauh lebih banyak orang potensinya ke neraka. Makanya Allah kutip kata-kata neraka azaban dalam hal ini. Bapak dan jamaah yang saya hormati, terakhir sebagai penutup khutbah ini, kalau hari ini mungkin kita mengetahui dosa menjaga itu cuma satu, Rabbana atina fid dunya doang. Ternyata kalau kita coba ke back literatur dalam teori agama kita, dosa menjaga itu ada 5. Yang pertama, dan Bapak pasti semua sudah hafal, minimal pasti pernah mendengarnya. Yang pertama, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Itu yang pertama. Yang kedua, rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu yang kedua. Yang ketiga, rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian yang keempat, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan kemudian yang kelima, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi memang luar biasa mudah, Pak. Kalau diizinkan saya mengatakan rumusnya raditu, rabbis, rabbil, rabbana, amarobana. Kalau Bapak gabung ini kelima-limanya sebagai doa satu jagat, itu luar biasa ajib fadilah keutamaannya. Bahkan apalagi kalau di depannya Bapak awali dengan syahadat, dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baru kemudian masuk raditu billahi robba, lalu kemudian rabbis rahli, lalu kemudian rabbil firli, lalu kemudian rabbana la tuzigh qulubana, baru kemudian rabbana atina fid dunya hasanah, dan seterusnya. Bapak dan jamaah yang saya hormati, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan dia petunjuk dan bimbingan kepada kita semua, agar apa yang menjadi harapan kita bersama, bahwa kita pengen bahagia dunia, bahkan dunia akhirat, dan bahkan tempat terakhir kita itu bukan neraka, Allah ijabah, Allah kabul. Karena bagaimanapun proses tahapan akhir hidupnya seseorang, ya nanti di 2 tempat, kalau kagak surga, ya neraka. Makanya kita berlindung kepada Allah dalam kebersamaan kita, agar kiranya Allah berkenan ngasih kepada kita perlindungan di saat yaumil akhirat nanti, dengan mengumpulkan kita bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Janallahu alaikum lil mu'minin wal kamilin wa barik li wa lakum al ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim wa jalila li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal